Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DNM TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Baik Sukma Widiawati kembali menjumpai Anda pada program Kalam, kajian Islam spesial Ramadan dengan tema Raih Takwa dengan Berpuasa. Pemirsa DNM TV, seperti yang kita ketahui, puasa adalah salah satu ibadah. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Nah, level tertinggi dari ibadah itu sendiri adalah takwa. Banyak sekali cara untuk mencapai gelar takwa itu sendiri. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lantas, puasa seperti apa yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana puasa itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Telah hadir bersama saya Ustaz Abdul Waris Marsyam, LC MHum, dosen ilmu Al-Quran dan tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Apa kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kita akan membahas tentang bagaimana puasa ini bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum ke sana, Ustaz, bagaimana sebenarnya konsep takwa dalam Al-Quran itu sendiri? Silakan, Ustaz. Jadi takwa itu di dalam Al-Quran memiliki keistimewaan dan sangat penting di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebab di dalam satu ayat misalnya dikatakan bahwa orang yang banyak memberikan manfaat atau yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu, Ustaz? Ciri-cirinya banyak. Nanti yang pertama itu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah dikatakan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berarti orang yang mendapatkan hidayah itu atau yang Al-Quran diturunkan itu yang mendapatkan banyak manfaat itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ciri-cirinya diantaranya adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, iman. Yang kedua, ya wa yuqimunas shalah, berarti melaksanakan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan atas apa yang kami anugerahkan kepada mereka dari rezeki itu mereka infakkan, dalam artian adalah zakat. Jadi kalau Quraisy Shihab sendiri itu mengatakan bahwa takwa itu adalah penamaan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Beriman dan jadi beramal kalau soleh. Kita beriman saja tapi tidak beramal soleh, belum itu tidak bisa dikatakan takwa sebagai takwa, karena takwa itu ada tahliyah dan ada tahliyah. Ada pengosongan dan ada pengisian. Nah, tahliyah, apa contohnya tahliyah? Takwa itu sebenarnya makna dasarnya takwa itu adalah menghindar, menjauhi atau menjauhkan diri. Apa yang dijauhi ini, Ustaz? Yang dijauhkan, para ulama kita mengatakan bahwa menjauhi neraka. Ada juga mengatakan yang dijauhkan di sini adalah menjauhi siksanya Allah. Ada juga mengatakan bahwa dijauhi adalah maksiat. Olehnya itu dalam Al-Quran kata tattaqun, la'allakum tattaqun atau al-muttaqin itu selalu disebutkan secara umum, tidak disebutkan secara spesifik agar kalian menjauhi neraka lah, atau menjauhi maksiat kah, atau menjauhi siksa Allah. Itu disebutkan secara umum. Karena kenapa? Karena manusia itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan-tingkatan manusia. Ada orang yang awam, ada tingkatan orang khawas, ada tingkatan khawasul khawas. Sehingga takwa pun itu juga bertingkat-tingkat. Ada takwanya orang awam, ada takwanya orang khawas, dan ada takwanya khasul khas. Bagaimana kalau tingkatan orang awam itu sendiri? Tingkatan orang awam itu adalah takwanya adalah yaitu dengan menjauhi syirik, atau takwa syirki atau tarkus syirki, menjauhi syirik atau menjauhi kekufuran, itu takwanya orang awam. Tapi takwanya orang khawas itu lebih tinggi lagi, menjauhi yang namanya menuruti keinginan hawa nafsu dengan
menjauhi maksiat-maksiat. Itu adalah takwanya orang khawas, sudah berkaitan dengan hati. Sementara khawasul khawas itu menjauhkan diri selain daripada Allah, menjaga hati kita agar tidak disibukkan selain daripada Allah Ta'ala. Itu tingkatan tertinggi, tingkatannya para nabi, para rasul, dan para aulia yang lebih tinggi lagi seperti itu. Yang membedakan antara orang awam dengan orang khawas tadi, Ustaz. Kenapa harus dibedakan tingkatan-tingkatan takwanya nih, Ustaz? Ya, karena takwa itu sendiri selalu mesti harus ditingkatkan. Jadi takwa itu ada tingkat yang rendah, ada tingkat yang sedang, dan ada tingkat yang paling tinggi. Karena derajat ataupun kadar keimanan seseorang itu juga berbeda-beda, dan juga tingkatan ibadah orang itu juga berbeda-beda. Ada misalnya yang imannya hanya setengah-setengah, misalnya ada imannya yang begitu yakin sekali kepada Allah Ta'ala, ada juga yang amal solehnya ibadahnya begitu banyak, diisi dengan ibadah-ibadah sholat, zakat, puasa dan sebagainya, begitu banyak, sehingga mereka punya tingkatan takwa yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Bagaimana seorang yang awam ini, Ustaz, kita ketahui bagaimana tingkatan takwanya, paling takwa untuk orang yang awam, Ustaz? Untuk orang yang awam, tingkatan takwanya itu paling minimal itu harus menghindarkan diri yang namanya dari syirik, dari menyekutukan Allah. Kalau sudah bisa bertauhid, sudah terbebas daripada yang namanya syirik, itu sudah bertakwa, tapi tingkat yang rendah. Tingkatan setelahnya itu bisa juga kita bertakwa dengan setelah menghindari yang namanya syirik, baru kemudian kita menghindari yang namanya maksiat. Maksiat pun yang pertama yang harus dihindari adalah maksiat al-kabair atau dosa-dosa yang besar. Setelah itu baru kemudian menghindari dosa-dosa yang kecil. Setelah itu kemudian baru kembali kepada persoalan hati. Dalam hati ini juga banyak maksiat. Contohnya ujub, kiber, ada sombong, ada hasad, ada dengki. Itu adalah dosa-dosa, maksiat-maksiat. Selain pertama meninggalkan dosa lahiriah, baik yang besar maupun yang kecil, maupun juga kita harus tinggalkan dosa batin. Dalam hal ini adalah ujub dan seterusnya. Setelah itu kemudian baru tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu kita meninggalkan bagaimana keinginan kita ini, keinginan nafsu kita ini itu selaras dengan keinginannya Allah. Dalam artian bahwa seseorang yang bertakwa tingkat akhir itu adalah keinginannya itu semuanya adalah murni, adalah keinginannya Allah Ta'ala. Jadi namanya adalah tarkul irada, tinggalkan keinginan kita, semuanya adalah keinginan Allah Ta'ala. Tapi itu adalah tingkat yang tinggi, seperti itu. Ustaz, kita masuk kepada pembahasan bagaimana puasa ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Ustaz tadi membahasakannya bahwa kita punya di dalam hati yang namanya rasa dengki, sombong, itu biasanya hilang ketika kita berpuasa. Bagaimana sebenarnya puasa ini bisa menghilangkan itu, Ustaz? Untuk meraih gelar takwa itu dengan berpuasa. Baik, jadi Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu sebenarnya redaksinya mengatakan kutiba. Kutiba itu dalam bahasa Arab artinya mabni lil majhul, artinya diwajibkan. Bukan redaksinya Allah mewajibkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa puasa itu seandainya Allah tidak mewajibkan, orang yang cerdas itu juga akan melakukan yang namanya puasa. Kenapa kira-kira puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz? Karena pertama, hikmah, kita tidak bisa memastikan bahwa ilatnya apa ya, tapi kita bisa melihat ada beberapa hikmah. Hikmah yang jelas yang dinyatakan di dalam Al-Quran itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian berpuasa. Meskipun hikmah yang lain misalnya adalah sumu tasihhu, berpuasalah agar kalian sehat. Misalnya saja Ibnu Sina itu terapi kesehatannya adalah
yaitu dengan menyuruh pasiennya untuk berpuasa. Bahkan buku Al-Qanunnya Ibnu Sina ini menjadi rujukan utama di Eropa ketika itu. Nah, yang jadi yang jadi terapi di sini adalah itu dengan melakukan puasa. Bahkan Socrates, Plato pun juga itu berpuasa 7 hari dalam sebulan, karena ia tahu bahwa dengan berpuasa itu bisa menjernihkan pikiran, bisa membuat kita lebih sehat secara fisik dan mental seperti itu. Dan seluruh para nabi itu juga berpuasa. Nabi Nuh misalnya berpuasa sepanjang hari, Nabi Daud berpuasa sehari selang-sering, hari ini berpuasa, besok tidak, seterusnya berpuasa. Ya, Ustaz, lantas puasa seperti apa yang bisa meningkatkan ketakwaan itu sendiri, Ustaz? Puasa, jadi bulan Ramadan itu bisa menjadi momentum kita untuk meningkatkan ketakwaan. Karena kenapa? Karena dalam berpuasa dalam bulan Ramadan ini diisi dengan ada tahliyah tadi dan ada tahliyah. Ada mengosongkan dan ada pengisian. Mengosongkan dari semua keburukan-keburukan, baru diisi dengan kebaikan. Apa yang dikosongkan? Pertama, meninggalkan syirik, meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah meninggalkan selain daripada Allah Ta'ala. Baru kemudian yuqimunas shalah, baru kemudian mendirikan sholat. Baru mimma razaqnahum yunfikun, baru kemudian melakukan zakat. Jadi dalam bulan puasa itu keseluruhan amal-amal kebaikan itu terdapat di dalam bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan ini bisa menjadi momentum kita untuk meningkatkan derajat takwa kita. Kalau Imam Al-Harali sendiri itu mengatakan bahwa takwa itu adalah menuju kepada fitrah. Itu Imam Al-Harali. Saya sangat suka dengan Al-Harali misalnya mengatakan bahwa takwa itu adalah pokok pondasi, atau takwa itu adalah fitrah. Berarti kalau kita berpuasa untuk menuju kepada ketakwaan, berarti kita ingin kembali kepada fitrah. Ya, Ustaz. Tapi kata Nabi, Ustaz, entah ini benar atau salah, mengatakan bahwa tidak semua yang berpuasa itu bisa meraih gelar takwa. Ini kira-kira? Karena puasa itu juga ada 3 tingkatan. Ada namanya tingkatan awam, tingkatan khawas, dan juga ada tingkatan khasul khas. Tingkatan awam itu adalah menjaga makan, menahan diri untuk tidak makan, minum, berhubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, yang disertai dengan niat. Jadi yang dijaga itu hanya makan, minum dan berhubungan suami istri, suami istri. Hanya itu saja. Itu tingkatan yang awam. Tapi tingkatan khawas itu tidak hanya perut dan makan dan minum dan saja yang dijaga, tapi yang dijaga adalah menjaga mata, menjaga telinga dari mendengarkan yang tidak baik, gosip misalnya dan sebagainya, atau gunjingan orang lain dan sebagainya. Itu menurut orang khawas itu dianggap sudah kurang kebaikan nilai daripada puasa itu sendiri. Menjaga lidah untuk tidak berbohong, tidak menggunjing, tidak namimah atau mengadu domba, menjaga tangan, anggota tubuh yang lainnya, itu puasanya orang khawas. Dan tingkatan yang terakhir itu menjaga hati kita dari selain daripada Allah Ta'ala. Itu tingkatan yang terakhir. Nah, Ustaz, untuk orang awam, Ustaz, kan yang diwajibkan mereka menahan lapar, haus, dan melakukan hubungan suami istri. Ketika orang awam ini berniat untuk membatalkan puasa, kan bisa mengurangi nilai puasanya. Bagaimana pandangan terkait meningkatkan ketakwaan tentang itu, Ustaz? Kalau orang berniat membatalkan puasa itu tidak membatalkan puasa, selama ia tidak makan. Berbeda kalau sholat itu ketika ia berniat untuk keluar daripada sholat, maka ketika itu pun maka sholatnya menjadi batal. Sementara orang berpuasa kalau berniat untuk membatalkan puasa, selama ia tidak makan, minum dan berhubungan suami istri, maka puasanya tetap
tetap sah Sah. seperti itu. Lantas apakah semua yang berpuasa seperti itu akan mendapatkan nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala? Ustaz? Tidak semua, karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita bahwa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, bahwa betapa banyak orang yang berpuasa itu tidaklah mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. haus. Artinya tidak mendapatkan takwa yang menjadi tujuan utama daripada puasa itu sendiri. Itu penyebabnya kira-kira apa, Ustaz? Sudah berpuasa, menahan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan takwa. Penyebabnya karena dia berpuasa daripada yang halal, makanan kan halal, berpuasa daripada yang halal, tapi tidak berpuasa dari yang haram. Seperti apa itu, Ustaz? Contohnya, ghibah atau menggunjing orang lain, berbohong itu kan haram. Menggunjing orang lain adalah haram. Ataupun mengambil hak orang lain adalah haram. Berarti dia berpuasa dari yang halal, makanan, minuman, tapi tidak berpuasa dari yang haram. Sehingga yang didapatkan hanya alju wal atash, ataupun lapar dan dahaga saja yang didapatkan seperti itu. Dan tidak mencapai tujuan tertinggi itu tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi sudah berusaha untuk menahan lapar dan haus itu, tetap tidak mendapatkan gelar takwa. Dalam artian bahwa tingkatan takwanya masih kategori takwa al-awam, dalam artian paling minimal dia terhindar dari namanya syirik, terhindar dari namanya dari kekufuran, dan paling minimal terhindar daripada yang namanya daripada maksiat. Akan tapi tingkatan takwanya belum sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi, karena yang diinginkan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan derajat ketakwaan kita sampai kepada tingkat yang tertinggi seperti itu. Lalu Ustaz, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas puasa serta kualitas takwa kita ini? Kualitas puasa itu yaitu dengan cara yang tadi kita mungkin semua sudah bisa ya, maksudnya melaksanakan puasa awam dalam artian menjaga makan, minum, dan yang lainnya. Untuk meningkatkannya yaitu bagaimana supaya panca indera kita ini juga harus dipuasai, harus ditahan. Panca indera mata untuk tidak melihat yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala, kemudian telinga untuk tidak mendengarkan yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala, kemudian bagaimana supaya hati kita tetap berkesadaran penuh kepada Allah Ta'ala dalam semua perilaku kita. Itu baru orang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah tamamut ta'ah ma'a kamalil mahabbah, kesempurnaan taat yang disertai dengan kesempurnaan cinta kepada Allah Ta'ala. Dan artian bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya kesadaran penuh kepada Allah Ta'ala atas gerak-geriknya, atas ucapannya, atas bahwa dia selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Artinya puasa juga bukan hanya bisa meningkatkan keimanan, tapi juga meningkatkan karakter kita sebagai seorang manusia. Iya, karena dalam puasa, dalam Ramadan itu memang kita dididik agar supaya mengubah karakter kita dari karakter yang buruk menuju karakter yang baik. Karena dalam bulan Ramadan itu, misalnya saja ya, kita dilarang untuk dalam puasa dilarang untuk makan dan minum di siang hari. Kemudian kita terbiasa untuk ibadah, sholat, puasa dan seterusnya. Bayangkan ketika 1 bulan penuh itu kita lakukan, maka ini akan membentuk karakter kita bahwa sedangkan makanan yang halal, ini benar halal ya, makanan yang halal ataupun minuman yang halal itu masih bisa kita jaga untuk tidak mengambilnya, apalagi makanan yang haram. Nah, ini merubah karakter kita bahwa ternyata kita mampu makanan saja dan minuman saja, yang mana kita tidak bisa hidup tanpa makanan dan minuman, itu mampu kita jaga, mampu kita tahan, dalam artian bahwa kita sebenarnya mampu untuk tidak mengambil hak-haknya orang lain. Sebenarnya kita mampu untuk tidak menzolimi orang lain. Sebenarnya kita tidak mampu untuk, karena makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan pokok itu sebenarnya kita mampu, apalagi kebutuhan yang sekunder maupun yang tersier seperti itu. Ya, Ustaz. Tapi kebanyakan orang-orang saat ini, Ustaz, bisa menahan diri pada siang hari untuk
hal-hal seperti itu. Tapi ketika malam hari atau keluar dari bulan suci Ramadan, mereka kembali lagi. Ya, itu fenomena karena itu tadi, karena tidak meningkatkan puasanya menjadi puasa yang khawas. Dalam puasa khawas itu memang kita diajarkan bahwa setelah berbuka puasa itu tidak boleh dipenuhi perut kita dengan makanan ataupun apatah lagi yang syubhat seperti itu. Sementara kalau mau naik tingkat jadi puasa level yang kedua itu, maka seharusnya itu ada beberapa poin-poin yang harus dijaga supaya bisa menaikkan kualitas puasa kita, sehingga juga bisa meningkatkan kualitas takwa kita dari takwa yang takwa al-amma menuju takwa al-khassah seperti itu. Ustaz, bagaimana kemudian cara kita agar konsisten ketika berpuasa, menjalankan ibadah puasa dengan tadi tingkatan khawas itu, kemudian setelah keluar dari bulan suci Ramadan kita tetap berada di tingkatan takwa itu. Bagaimana solusinya itu, Ustaz? Solusinya adalah, jadi takwa itu sebenarnya sifatnya batin ya. Adapun apa namanya amal soleh itu sifatnya lahiriah. Sifatnya lahiriah. Jadi orang bisa dengan banyak berpuasa itu bisa meningkatkan ketakwaan, atau dari takwa itu bisa melahirkan banyak amal soleh. Banyak amal soleh. Misalnya jadi untuk istiqamah, jadi madrasah Ramadan ini memberikan kita banyak pelajaran agar supaya membentuk karakter kita. Untuk istiqamah caranya dengan komitmen, pertama dengan komitmen penuh untuk taat kepada Allah Ta'ala yang disertai dengan cinta tadi itu, cinta kepada Allah Ta'ala. Kalau taat saja tidak ada cinta, itu yakin saya setelah Ramadan juga akan menjadi pudar ketaatannya. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan di dalamnya. Tapi taat ini harus disertai dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan bulan Ramadan, bulan yang terbaik, itu bisa menumbuhkan pertama ketaatan dan juga menumbuhkan cintaan kita kepada pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Dengan seperti itu maka bisa berkelanjutan. Dengan cara apa? Dengan misalnya tetap melaksanakan puasa sunnah, misalnya puasa Syawal, dan juga puasa puasa Arafah, dan juga puasa Senin Kamis dan seterusnya. Itu karena kecintaan kita kepada Allah Ta'ala yang disertai dengan ketaatan, yang disertai dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Artinya untuk menjaga agar kita konsisten seperti ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan itu harus memang didasari dengan hati, Ustaz ya. Untuk harus didasari dengan hati. Jadi beribadah itu tidak hanya zahir saja, tapi batin pun juga harus dipenuhi dengan ibadah. Niat yang baik, ikhlas, kemudian mahabbah, kemudian khusyuk kepada Allah Ta'ala, itu kan ibadah hati. Nah, yang dari situ kemudian muncul ibadah lahiriah. Kemudian kita banyak melakukan puasa karena didasari dengan ibadah hati tadi itu. Untuk harapan untuk teman-teman atau pemirsa DNM TV ke depannya, Ustaz, seperti apa untuk meningkatkan ketakwaan di bulan suci Ramadan ini? Iya, jadi di bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Jadi sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala bahwa Allah memuliakan satu waktu, yaitu bulan Ramadan, memuliakan satu tempat, yaitu adalah Al-Haram, tanah haram, dan juga memuliakan orang tertentu, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, harapan saya apabila ketiganya ini bisa berkumpul, itu begitu besar energinya untuk meningkatkan ketakwaan kita. Pertama, kita berada di bulan yang terbaik, ataukah kalau bisa kita berada di tempat yang terbaik, atau kalau bisa kita bertautan hati kita dengan
sosok yang terbaik yaitu baginda Rasulullah. Nabi Muhammad SAW. Dengan seperti itu saya yakin energi ketakwaan kita bisa meningkat dengan cepat seperti itu, karena waktu, tempat, dan sosok yang terbaik itu berada dalam satu waktu seperti itu. Nah, kalau tidak bisa, maka dengan hadirnya bulan Ramadan ini, kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Tidak hanya kita berpuasa secara awam saja, menahan lapar dan haus saja, tapi juga meningkatkan puasa kita dengan menahan semua panca indera kita, bahkan hati kita, dari semua yang menyibukkan kita selain daripada Allah Ta'ala, sehingga kita mencapai derajat la'allakum tattaqun. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, karena kami terbatas waktu dan ada waktu yang harus dikejar gitu. Untuk itu saya simpulkan bahwa teman-teman DNM TV, pemirsa DNM TV, ketika kita berpuasa kita tidak boleh hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi bagaimana kita menjaga panca indera kita, ya, untuk dan menjauhkannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksikan terus DNM TV pada program Kajian Islam Spesial Ramadan. Saya Baik Sukma Widiawati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.